Halo Tribuners, berikut berita terpopuler di Jambi hari ini. Berita pertama, Polresta Jambi akhirnya menggelar rekonstruksi kasus pembacokan yang dilakukan ARCS, anggota geng motor yang menyerang korbannya di sebuah warung sate di kawasan Simpang Mayang, Simpang 3 Sipin, Kota Baru pada 15 Januari 2022 lalu. Dalam reka ulang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Afrito Marbaro Macan tersebut, terungkap sebanyak 20 adegan yang menyebabkan korban mengalami luka bacok di bagian kepala dan tangan. Tidak hanya itu, hasil rekonstruksi juga mengungkap bahwa ada 3 pelaku lainnya yang resmi masuk dalam daftar pencarian orang Satreskrim Polresta Jambi. Rantaian kronologis pembacokan dengan tersangka RDA alias A dan ID tersebut diawali dengan adegan tersangka A menjemput tersangka ID menggunakan sepeda motor pada Jumat 22 Januari malam sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Pada adegan ke-14 diketahui pelaku A dan ID melihat pelaku F dan M berhenti di depan warung sate dan masuk ke dalam. Saat itulah pelaku A langsung ikut masuk ke dalam warung, sementara pelaku ID menunggu di atas sepeda motor. Di dalam warung, pelaku A melihat pelaku F dan M sedang mengeroyok korban dengan senjata tajam. Pada adegan ke-16, pelaku A berlari ke arah korban dan langsung mengayunkan senjata tajam jenis egrek yang dibawanya kepada korban sebanyak 1 kali. Melihat korban bersimbah darah, para pelaku akhirnya melarikan diri. Berita kedua, jelang peringati HUT Basarnas ke-50, Kantor Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Jambi gelar aksi pada Rabu 2 Februari 2022 pagi. Aksi donor darah tersebut dilaksanakan di kantor Basarnas Jambi, Palmerah, Kota Jambi, dipimpin langsung Kepala Basarnas Abdul Malik bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia. Sejak pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, ratusan personel Basarnas serta perwakilan dari TNI dan Polri, BPBD dan organisasi kemanusiaan lainnya antusias mengikuti giat donor darah tersebut. Abdul mengatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan hari ini adalah donor darah dalam rangka memperingati HUT ke-50 Basarnas Jambi sudah menginjak usia emas yang puncaknya akan diperingati pada tanggal 28 Februari 2022 mendatang. Berita ketiga, Kejari Tanjab Timur kembali amankan 1 tersangka baru kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada KPU tahun 2020 pada Rabu 2 Februari 2022. Sekira pukul 20.45, 3 kendaraan rombongan tiba di kantor Kejari Tanjab Timur. Dari salah satu mobil terlihat membawa seorang diduga tersangka yang digiring menuju kantor Kejari dengan tangan terikat tali. Sempat beredar kabar bahwa tersangka baru tersebut merupakan kuasa hukum dari pihak KPU terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada beberapa waktu lalu. Untuk diketahui, tersangka baru ini sendiri diamankan oleh tim Kejari Tanjab Timur saat berada di Kota Jambi. Info yang diterima, tersangka diamankan saat berada di sebuah kafe. Hingga berita ini diturunkan, tribunjambi.com masih belum mendapatkan informasi resmi terkait tersangka baru tersebut. Namun berdasarkan pantauan tribunjambi.com, orang yang dibawa adalah pengawal tim Kejari tersebut adalah Tengku Ardiansyah. Berita keempat, kabel listrik PLN di Jalan RT 15 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Muaro Jambi putus pada Rabu 2 Februari 2022. Pantauan di lokasi terlihat kabel listrik utama berukuran besar tersebut menjuntai ke tanah dan melintang di atas badan jalan. Hal itu tentu membuat warga di sekitar dan pengendara yang melintasi jalan itu merasa khawatir karena kabel tersebut masih teraliri listrik. Beruntung kondisi itu cepat ditangani, petugas PLN terlihat tengah memperbaiki kondisi kabel tersebut untuk dikembalikan ke posisi semula. Ahmad Saroni, warga setempat, menuturkan putusnya kabel listrik tersebut terjadi sejak Selasa 1 Februari 2022 sore kemarin. Ia juga mengakui dirinya merasa sangat khawatir jika terjadi korsleting listrik, mengingat malamnya terjadi hujan deras, sementara kondisi listrik hingga pagi hari masih tetap menyala. Sementara Seno, petugas PLN yang berada di lokasi, menyampaikan bahwa dirinya telah menerima laporan dari warga adanya kabel listrik yang turun dan menjuntai ke tanah. Ia mengakui belum tahu pasti penyebabnya, kemungkinan adanya mobil besar yang lewat kemudian tersangkut kabel yang menyebabkan putus dan tertarik di beberapa titik. Berita kelima, sebelum resmi melaksanakan serah terima jabatan sebagai Danrem 042 Garing Garuda Putih, Brigjen TNI M. Zulkifli menggelar acara lepas pamit. Acara lepas pamit dilaksanakan di Balai Prajurit Makorem 042 Garing Gapu pada Kamis 3 Februari 2022 pagi. Dalam sambutannya, Danrem 042 Garing Gapu Brigjen TNI M. Zulkifli mengungkapkan kesedihannya yang akan meninggalkan Jambi. Brigjen TNI M. Zulkifli juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada ibunya yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Selama 1 tahun 10 bulan bertugas di Jambi, kata Brigjen TNI M. Zulkifli, merupakan waktu yang berkesan mulai dari penanganan karhutla dan penanganan COVID-19. Brigjen TNI M. Zulkifli juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolda Jambi Irjen Pol A. Rahmat Wibowo, di mana sejak awal mereka saling bersinergi dalam penanganan karhutla di Jambi. Demikian berita populer hari ini, simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.